Fikri Topeng akan melakukan tendangan langsung hingga babak kedua. Ya, hingga babak kedua sudah dilakukan tendangan langsung untuk ke arah penjaga gawang. Hampir saja penjaga gawang Adin pendek saja Gatot yang dituju, masih Gatot mempermainkan daerah pertahanan sendiri melebar Satrio yang dituju, namun ada Dandan di sana. Tio Panca melewati Priwono, masih Panca mampukah melewati dua pemain, umpan langsung, tendangannya masih jauh melewati Aji Pratama, namun diambil lagi oleh Aji. Saudara Opik, masih Opik, tendangan ke sektor sebelah kanan, Ipin back berdiri bebas, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Martapan oleh Panji ke tengah. Agung Dondo dibiarkan saja para Ikip, saudara salah pengertian, diambil saja Opik, masih Opik berebut tendangan Ikip, Opik namun yang terjadi handsball rupa-rupanya. Saudara Ikip lebih dulu tendangan bebas untuk kesebelasan Cipuju FC di sektor sebelah kanan. Penjaga gawang Adin akan dilakukan Opik, ataukah ya, mohon yang di atas itu turun, di atas gapura turun, jangan nonton yang di situ turun ya. Ya, kita kembali ke tengah lapangan, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Ipin hingga pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Martapanda United. Ipin akan melakukan tendangan tercepat, saudara Ipin kontak lagi depan, bahaya bola lihat Opik gagal, masih dapat diantisipasi oleh penjaga gawang Adin. Tendangan bebas masih ada Satrio, umpan ke tengah, Pancai berdiri bebas, jangan tenangnya Priyono. Ivan kembali dia, saudara Satrio di sana, tindakan keselamatan dilakukan Aris. Ada Trio, ada Satrio di sana, masih kontak langsung depan, dan Randy Lukaku sudah berada dalam posisi offset. Saudara Randy ke belakang dada, di mana Randy Lukaku sudah berada di depan berblok dengan Panca, umpan langsung Randy Lukaku yang dituju. Halo saja Priyono, ada Rian Goyang, sontekan ada Dombe, kembali kepada Ivan, dipatahkan Aris, serang balik Rian Goyang, umpan langsung depan Opik yang dituju. Saudara Opik mampukan mengajar sepuluh, saudara Opik diambil sama Opik. Komunikasi antara barisan pertahanan dengan penjaga gawang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan saudara Opik, mengubah kedudukan menjadi 2-0. 2-0. Kesalahan dilakukan barisan belakang penjaga gawang dan pemain jatuh di sana. Bola kembali dikuasai saudara Panca tarik belakang bekerja sama dengan melebar saja ke sektor sebelah kiri. Ada Satria, masih Satria back kiri yang kerap membantu serangan. Baru kembali melebar Satria yang dituju, mampukan melewati dan saudara Satria angkat ke tengah, kembali serangan balik oleh kaki Rian Goyang. Satria mengamankan daerah pertahanan, kembali pada Satria, dibuang saja Dadang menimbulkan lebaran ke dalam. Langsung bola dikuasai Ivan, tarik ke belakang ada Satria di sana. Satria diambil saja Opik, kembali ada Ajis turunkan bola jatuh kembali pada Satria, disapu bersih, angkat bola jauh pada Panca, masih berbangun saja Panca, mampukah melewati satu pemain saudara Panca yang bersepakat memberikan kata lagi saudara Badang untuk menjelaskan pada berbahaya, namun lebih kepada pelukan penjaga gawang Ramdan. Saudara-saudara, satu pemain tergeletak. Satria rupanya pemain dari Martapanda United. Untuk tim tanduk, telat ke tim tanduk. Untuk besok hari kembali akan terjadi perang bintang dua kesebelasan. RMI Sindang Laut akan berhadapan dengan kesebelasan Ganesha Putra Sarajaya. Bola sementara dikuasai oleh penjaga gawang.
Pelanggaran dilakukan dadang terhadap penjaga gawang. Hanya menimbulkan tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan Mertapada United. Tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang. Umpan langsung saja ke depan, kembali bola dikuasai, ada satu shot tekan di satu Triono, hampir saja pemain, ada satu yang bisa, masih Satrio sendiri ada saudara satu mampukah melewati badan, hentikan namun tidak bisa melewati badan, bola diambil saja Aziz. Pelanggaran dilakukan oleh Satrio terhadap FC. Satu pemain tergeletak, Aris dari Cipto FC. Tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cipto FC di sektor sebelah kanan barisan pertahanan sendiri akan dilakukan Menteri Pertahanan Triyono. Triyono akan melakukan tendangan bebas. Dia berpancap bekerja sama dengan Randy Lukaku. Masih bola dikuasai sepenuhnya Randy Lukaku. Angkat melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Aden Dongre, kapten kesebelasan berkaya Aden Dongre. Hentikan sejarah Aden Dongre. Masih sejarah akan sedang di satu sektor dapat dilewati. Bukan pendapasan namun dapat dipatahkan barisan pertahanan saudara Triyono. Hanya menimbulkan nama Aji Pratama bek kanan yang kerap membantu serangan. Umpan ke jantung pertahanan. Penjaga gawang terbang sinyal. Hampir saja memperkecil ketertinggalan untuk Irama sama umpan terkosan yang dituju saudara Opik. Mampukah melewati itu saudara Opik? Masih Opik sedianya mencari teman yang kosong. Angkat ke jantung pertahanan. Riango yang sontekan kepada Ipin. Ipin kembali pada Riango. Barisan pertahanan Gatot kembali hadir di sana, diambil saja Ajis, gelandang penangkut air Ajis dikawal ketat 2-3 pemain. Sontekan ke tengah dan Teguan bekerja sama dengan Afun. Pada Afun di jalan langsung kembali membantu barisan pertahanan Ipan. Bola pada Panji menyusul namun bola lebih dulu meninggalkan apa-apa di sana. Bekerja sama dengan Ipan diambil saja Opik. Masih Opik berhadapan 2 pemain. Berdaje tendangan menuju masih jauh dari jangkauan penjaga gawang Adin. Ini berjalan saudara satu angkat pada Randy Lukaku. Ada Panji di sana. Rupanya dilihat Panji handsball ataukah kartu merah dikeluarkan oleh wasit Jenny yang mana tendangan bebas. Panji bek kiri mendapatkan kartu merah dari wasit Jenny. Mampukah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Abdul Dope, kapten kesebelasan. Lima pemain bahkan 6 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Cipto FC. Tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang yang dikawal ketat Ramdan. Mampukah merobek melalui tendangan bebas yang akan dilakukan kapten kesebelasan dan memperkecil ketertinggalan mundur 3-4 langkah ke belakang. Tendangan Cipali Aden Dole angkat membentur saja Priwono. Kembali serangan kali saudara Opik. Mampukah melakukan namun tidak ada pemain Cipto FC di sana, hanya sendirian saudara Opik. Serang kembali dibangun mulai Paki Hadi bekerja sama dengan Ipan kembali menyusun serang Ipan. Umpan langsung Randy Lukaku yang dituju penjaga gawang terbang bagaikan singa lapar saudara Ramdan. Hanya menimbulkan tendangan bebas. Serangan bekerja sama dengan Raut pemain ada kejar angkat kembali kepada Ipan melebar ke sektor sebelah kanan. Aji Pratama mampukah melewati umpan terobosan panca itu bahkan penyelamatkan dilakukan Aris. Hanya menimbulkan
menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Martapada United sudah dilakukan. Kejar yang dituju masih Tegar kembali kepada Aji Pratama, tarik ke belakang ada Tegar, umpan menyusul kanan, bola jatuh pada Begon bekerja sama dengan Ipin Dek, melebar ke tengah ada Rian Goyang diganjal saja oleh Hadi. Rian Goyang rupanya kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jenny terhadap Hadi. Pergantian pemain dari Martapada United, Panca nomor punggung 11 ditarik keluar digantikan Iman. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cibojo FC akan dilakukan kapten kesebelasan Ipin Black. Mundur 3-4 langkah ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri ada Apun di sana, masih Apun menyusun serangan, masih Apun melebar kembali kepada Opik, masih Opik mempermainkan daerah pertahanan lawan saudara. Opik sodorkan saja para Ipin Black maksudnya, namun menyentuh Aji Pratama hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Apun angkat cek pada Rian Goyang yang dituju saudara. Rian Goyang sendirian, Rian Goyang angkat ke tengah yang bebas di sana saudara. Ipin Black masih Ipin Black, satu sontekan tadi dilewatinya, dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan Adin menyentuh salah seorang pemain belakang dari Martapada United. Tendangan penjuru akan dilakukan Opik akan melakukan tendangan penjuru, hanya menyisakan 3 pemain, 2 pemain di depan dari Cibojo FC. Opik umpan pada Rian Goyang maksudnya, namun kalau saja ada Ipin sontekan tendangan Ipin masih tipis bergerak kalau tetap oleh Aji bekerja sama dengan Hadi, sodorkan kembali kepada Ipan, masih menyusun serangan di daerah pertahanan sendiri. Tarik kembali ke belakang, pelanggaran kembali dilakukan Aji terhadap Adedonge. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jenny, kembali sodorkan saja sudah dilakukan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Martapada United akan dilakukan. Menteri Pertahanan Gatot mundur 3-4 langkah ke belakang saudara. Gatot ada 5 pemain di depan, umpan langsung Randy Lukaku yang dituju Randy Lukaku halo saja Aris, ada Apu di sana menyapu bersih kembali serangan balik, mampu ke Opik mengejar sebelum bola Opik berhadapan dengan Egin, dibuang saja tindakan penyelamatan harapan pertandingan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Angkat tunggu menyusun umpan kebosan angkat ke depan berbahaya saudara. Randy Lukaku maksudnya, namun masih ada Priyono, Hansberg Priyono, tendangan penalti saudara. Lebih dulu Hansberg saudara. Priyono mampukah melalui tendangan penalti memperkecil ketertinggalan, akan dilakukan oleh Satrio. Rupa-rupanya akan melakukan tendangan penalti diambil oleh Satrio. Mampukah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti? Bola dihadapi oleh Satrio. Melalui Rian Goyang 2 pemain dilewati. Rian Goyang lagi-lagi goyang Karawang saudara. Rian melebar kembali para Ajis. Opik masih ada Opik di sana. Opik serang satu saudara. Nanti saja Opik belum merubah kedudukan sama dengan Hadi. Masih Hadi melewati itu, masih ada Hadi di sana. Hadi angkat ke cantum pedang Randy Lukaku. Lagi melebar pada Aji Pratama. Ada Aji Pratama, umpan langsung Randy Lukaku yang dituju. Halo saja Priyono bekerja sama dengan Dadan mencoba dituju saudara. Dadan bek kanan, masih Dadan membantu Satria di sana, masih bola dikuasai oleh Dadan. Pelanggaran dilakukan Satria terhadap Dadan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cibojo FC akan dilakukan. Menteri Pertahanan Priyono mundur 3-4 langkah ke belakang saudara. Priyono, Menteri Pertahanan Cibojo FC sudah dilakukan. Kembali kepada Rian Goyang berhadapan dengan Gatot. Halo saja Gatot, masih ada Gatot sodorkan saja Hadi yang dituju. Hadi bola ada Ridwan di sana.
Degon angkat kembali kepada Rian Goyang. Masih Rian Goyang akan menggoyang. Umpan ke tengah itu maksudnya, namun dapat diantisipasi Tegar. Ada Ajis di sana, diambil saja Ajis. Masih Ajis, sontekan Ajis. Namun ada Hadi di sana, tek ke belakang, Gatot. Namun saja ada Ipin di sana, melebar pada Aji Pratama. Masih Aji Pratama diambil saja oleh kapten kesebelasan Adit Bender. Masih Adit Bender di sana menyusun serangan bekerja sama dengan Aji Pratama. Bek kanan yang kerap mempandu serangan, umpan ke jantung pertahanan. Kembali ada Dadan di sana, Ipan Ajis. Masih Ajis serang balik ke bucu penjaga. Langsung mampu Opi penjaga gawang keluar dari sahabat, bekerja sama dengan Hadi. Bek kiri yang kerap membantu seorang saudara Hadi, sodorkan saja pada Satrio. Ada Satrio di sana, umpan ke jantung pertahanan. Berubah kedudukan, lempar kecil ke ketinggalan 2-1. Umpan dari Satrio dimanfaatkan dengan baik oleh Randy Lukaku. Diskomunikasi penjaga gawang dan Yono kembali mampukah menyamakan kedudukan. Masih tertinggal 2-1 tendangan, bola dihadapi Opik. Opik tendangan langsung masih jauh dari jangkauan penjaga gawang yang bola dikuasai Hadi. Bek kiri yang kerap membantu saudara Hadi kembali menyusun di sektor kanan barisan pertahanan. Umpan kedua terlalu melebar, tendangan yang dilakukan oleh satu pemain tergeletak saudara Ajis. Tim tandu, siap. Kita melanjutkan pertandingan saudara Ajis. Aja udah sekali lah. Ya, untuk besok hari kesebelasan RNI Sindang Laut akan berhadapan dengan kesebelasan Ganesha Putra Sarajaya. Kembali besok akan terjadi perang bintang, dua kesebelasan RNI Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan Ganesha Putra Sarajaya. Apa nanti ada tambahan 2 menit ya? Bola sementara tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang Ramdan. Mundur 3-4 langkah ke belakang Ramdan. Umpan langsung ke depan yang dituju Opik. Dihalau saja Rian Goyang, bola jatuh pada Aji. Barusan pertahanan melebar, Ipan bekerja sama dengan Aji Pratama, mampu melewati satu pemain Aji Pratama, angkat ke jantung pertahanan, berdiri bebas. Randy Lukaku sodorkan saja penjaga gawang keluar dari sarangnya Ramdan. Masih dapat diselamatkan saja oleh penjaga gawang Ramdan. Bersama Ipin Black kembali kepada Opik. Masih Opik sodorkan saja pada namun pelanggaran rupa-rupanya dilakukan Iman terhadap Opik. Tendangan bebas untuk kesebelasan Cipto JFC di sektor sebelah kanan. Penjaga gawang Adin mampukah melalui tendangan bebas kembali merobek jalan yang dikawal ketat Adin. Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Opik. 3 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Mertapada United. Tendangan bebas, Opik akan melakukan tendangan tercepat kembali. Opik umpan langsung ke arah penjaga gawang, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Adin. Menimbang-nimbang si pundar, umpan langsung ke depan dan berakhir sudah kedudukan 2-1. Maka kesebelasan Cipto JFC masuk ke... Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bung Ade Maulana. Sore hari ini telah memandu jalannya pertandingan antara tim kesebelasan Mertapada